Konco Album Sastra Jawa, pada kesempatan ini kita akan ngobrol dengan Pak Danu Priyo Prabowo. Ini saya berada di depan rumahnya Pak Danu, tapi malam-malam ini. Nah, itu terdengar juga suara bakul bakmi yang biasanya lewat di depan rumahnya. Nah, kita akan ngobrol bareng Pak Danu, membahas tentang masa lalu Pak Danu Priyo Prabowo. Coba ya, seberapa jujur Pak Danu Priyo dengan tim album Sastra Jawa. Yuk. Ya, teman-teman, jadi saya senang bahkan menggandrungi dan betul-betul merasa bersyukur dengan sastra Jawa ini bukan peristiwa yang datang begitu saja. Ada prosesnya. Memang saya akui sejak saya SMA, saya itu tertarik dengan sastra. Terutama waktu itu saya sangat tertarik dengan sastra Jawa. Sehingga saya mencoba untuk mengetahui atau bercita-cita kalau bisa besok kuliah, kalau tidak di sastra juga masih ada alternatif lain. Memang waktu itu sastra bukan pilihan utama saya. Saya cita-citanya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik jurusan Pengen Nasional gitu. Tapi saya punya kelemahan, bahasa Inggris saya sangat lemah. Pilihan kedua, saya milih sastra Jawa. Ya, saya diterima di sebuah universitas di Surakarta, Universitas 11 Maret, jurusan sastra Jawa. Itu setelah saya lulus SMA. Tapi ketika SMA pun saya sudah mencoba untuk menulis puisi dalam bahasa Indonesia. Memang belum menulis pakai bahasa Jawa, karena penguasaan saya masih buruk. Gitu. Dan puisi-puisi saya juga sudah dimuat di media massa waktu itu tahun 70-an lah. Sekitar tahun 77, 78 gitu, di Harian Berita Nasional untuk rubrik Renas Remaja Nasional, Berita Nasional, dimuat puisi-puisi saya. Itu yang menurut saya mencintai sastra Jawa. Dan kemudian pada akhirnya saya diterima di Fakultas Sastra, jurusan sastra Jawa. Saya sangat senang. Karena di situ terjadi proses internalisasi. Saya harus bisa belajar menulis aksara Jawa, mengetahui bahasa Jawa dengan baik. Ternyata menulis aksara Jawa itu kalau ditekuni seminggu sudah bisa terjadi satu penyesuaian yang sangat cepat. Itu. Nah, sejak itulah saya sangat aktif ketika mahasiswa dalam dunia sastra. Ya, saya memang masih anak ingusan gitu, tapi saya senang ada event-event sastra. Waktu itu saya masih kuliah di Surakarta, itu apapun eventnya, sastra atau kesenian yang lain, kalau yang sifatnya gratis saya mesti nonton gitu. Nah, sastra itu yang saya senangi. Nah, kemudian itu juga membawa saya untuk menjadi orang yang lebih, dalam tanda petik, kalau sekarang saya mengatakan profesional, pada akhirnya bisa membawa saya dalam kehidupan yang real. Ternyata sastra itu bisa menghidupi saya dan keluarga saya, apalagi setelah saya bekerja. Pada akhirnya pada tahun 89 saya bisa diterima di sebuah institusi di Balai Bahasa Yogyakarta. Saya lebih terlibat lagi sastra. Ketika mahasiswa pun saya juga bukan hanya senang ikut runtung-runtung sana, saya juga menulis opini. Nah, pernah opini saya begitu saya kirim langsung dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat. Opini besar itu. Wah, saya masih ingat tahun 83 tulisan saya mengenai TVRI Yogyakarta dan sastra Jawa. Wah, bangga banget karena dosen saya saja itu tidak pernah bisa menulis
opini di koran, saya bisa menulis opini di koran. Itu yang menjadikan semangat saya untuk mencintai sastra, terutama Jawa, menjadi lebih membara. Memang saya tidak tahu nanti besok saya mau jadi apa, tidak tahu. Tapi saya optimis saja. Ya, kalau ada penulis novel yang mengatakan, Michael Crichton itu mengatakan bahwa hidup itu punya jalannya sendiri, akhirnya saya percaya karena saya bisa menemukan namanya kenikmatan mempelajari sastra Jawa. Kalau secara tekun, dalam tanda petik profesional, bisa membuahkan hasil. Dan akhirnya juga ketika mahasiswa, bukan hanya menulis opini pakai bahasa Indonesia, juga saya menulis keguritan-keguritan. Nah, saya kirimkan di Joko Lodang itu. Wah, senang sekali dimuat gitu. Berkali-kali, beberapa kali keguritan saya dimuat. Gitu. Sebagai mahasiswa waktu itu sangat senang, luar biasa. Saya menulis cerita pendek bahasa Indonesia juga. Nah, cerita pendek saya waktu itu juga dimuat di koran di Surakarta. Saya juga menulis koran di Jakarta, di Sinar Harapan waktu itu. Waduh, dimuat luar biasa senangnya. Karena yang saya bayangkan, di samping nama saya sudah tercantum di situ, honornya waktu itu luar biasa buat seorang anak muda seperti saya yang uangnya pas-pasan dapat honor dari tulisan di media massa nasional waktu itu. Wah, luar biasa, saya senang. Itulah yang mendorong saya untuk mencintai sastra Jawa. Kebetulan ketika saya sudah lulus, beberapa waktu kemudian saya diterima di Balai Bahasa, udah seakan-akan saya bekerja itu seperti bermain-main dalam tanda petik. Karena saya sangat senang gitu. Tidak pernah ada beban yang menjadikan saya harus mengeluh dalam bekerja itu. Karena apa? Sudah sesuai dengan cita-cita saya. Saya menulis, baik dalam bentuk fiksi maupun saya juga meneliti. Nah, ketika saya meneliti secara ilmiah, bisa juga menjadi ide saya menulis untuk fiksi. Wah, luar biasa. Jadi perjalanan hidup itu ternyata tidak seharusnya menyusahkan, tapi juga menyenangkan. Dan semakin banyak bergaul dengan teman-teman dari bermacam-macam profesi gitu di Yogyakarta, semakin menyemangatkan saya. Sehingga saya sangat bersyukur satu ketika tahun 2014 ada sebuah media massa itu koran koran Jogja itu, nah ini wawancara saya. Nah, dia bertanya pada saya, kenapa Bapak menyenangi sastra Jawa? Gitu. Memang saya memilih suatu profesi yang mungkin tidak akan pernah populer, yaitu merawat sastra Jawa. Itu kalau bahasanya Romo Sukmoder itu harus mau bersepi, menyepi, menjadi orang yang mencintai sastra Jawa itu harus mau menyepi, ya bersemedi begitulah, karena tidak ada jaminan secara finansial hidup akan bisa diberikan melalui sastra Jawa. Ini yang menjadikan satu dorongan saya. Kemudian berinteraksi dengan banyak orang, akhirnya bisa bertemu dengan Pak Ayub Rusidi yang kebetulan sama-sama mempunyai concern terhadap sastra daerah. Kebetulan Pak Ayub Rusidi sebagai pengarang nasional, orang yang sudah kenal semua, sangat tertarik untuk ikut juga melestarikan sastra Jawa melalui Rancage. Ya, kemudian kami sering berinteraksi, berbincang-bincang mengenai sastra daerah dan bahasa daerah. Bukan hanya Jawa, tapi juga yang ada di Nusantara. Karena ini penting kita pikirkan, kita pertahankan di tengah-tengah empasan kemodernan yang terjadi saat ini. Bahkan terhadap bahasa nasional pun kadang-kadang bahasa daerah menjadi sesuatu yang sangat
nomor 2. Ya memang karena politik bahasa nasional kita seperti itu gitu. Bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 1, bahasa daerah bahasa nomor 2, atau katakanlah bahasa nasional bahasa daerah gitu. Ya pada akhirnya saya tidak pernah meminta. Pak Ayub melihat Yayasan Rancage, ya Pak Ayub Rusidi melalui Yayasan Rancage memberikan saya sebuah penghargaan karena saya dianggap orang, ya salah satu orang pada tahun 2016 berjasa terhadap sastra Jawa. Kemudian saya diberikan penghargaan sebagai pelopor sastra Jawa. Itu yang kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perjalanan sastra Jawa. Memang ada onak dan duri, tetapi saya merasakan sesuatunya seperti manis saja. Penderitaan itu seakan-akan hilang. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini juga bisa memotivasi untuk teman-teman muda gitu, bahwa belajar sesuatu itu jangan pernah mengharapkan persis seperti yang kita pikirkan. Siapa tahu kita dengan belajar secara profesional, mempelajari sastra Jawa secara sungguh-sungguh, nanti suatu saat ada kepentingan-kepentingan lain yang bisa kita dilibatkan di situ dalam sebuah pekerjaan atau sebuah event atau sebuah kegiatan. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan saya, dunia saya sejak sekolah, kuliah, bekerja, dan sekarang menjadi anggota masyarakat biasa lagi. Artinya sudah pensiun. Terima kasih.